Disdukcapil Pontianak batasi pengambilan KTPL, 1 orang 1 KTP per hari. Pontianak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, Kota Pontianak mengeluarkan pengumuman terkait layanan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik, KTPL. Dalam pengumuman yang disampaikan melalui media sosial resmi Disdukcapil Kota Pontianak, ditegaskan bahwa 1 orang hanya dapat dikuasakan untuk mengambil 1 KTPL dalam 1 hari. Kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya untuk menertibkan proses pengambilan KTPL serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pembatasan tersebut, diharapkan antrean dan penumpukan pemohon di kantor Disdukcapil dapat diminimalisir. Disdukcapil Kota Pontianak juga menyediakan surat kuasa resmi bagi masyarakat yang berhalangan hadir secara langsung. Surat kuasa tersebut dapat dipindai dan diunduh melalui kode QR yang tertera pada pengumuman. Masyarakat diimbau untuk menggunakan format surat kuasa yang telah disediakan agar proses pelayanan berjalan lancar. Pihak Disdukcapil mengajak seluruh warga Kota Pontianak untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan serta mengikuti prosedur yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait layanan administrasi kependudukan dapat diakses melalui laman resmi dan akun media sosial Disdukcapil Kota Pontianak. Yang pertama, pembuatan KTP itu kan dilakukan oleh pemohon. Artinya diri kita yang membutuhkan yang memohon kepada dinas ini untuk diterbitkan KTP sesuai dengan persyaratan yang ada, sesuai dengan ada, SOP yang ada, maka akan terbitlah KTP kepada yang bersangkutan. Nah, jika orang lain yang mengurusnya itu, kita mau hati-hati. Nah, bisa jadi orang itu tidak tahu. Nah, walaupun surat kuasa itu sebenarnya juga kan bisa dibuat sendiri seperti itu ya, dan kita nggak tahu, tidak bisa mendetek surat kuasa itu seperti apa. Makanya 1 orang itu kita batasi untuk orang lain ya. Tapi kalau untuk dalam keluarga misalnya 1 kakak, ayah, ibu, anak, ya kan, anak beranak lah gitu kan, misalnya ada lebih dari 1 orang, 5 orang, mau 10 orang pun, kalau di dalam 1 keluarga, satu kakak, kita berikan tanpa ada pernyataan, tanpa ada tidak dibatasi berapapun. Jika di dalam 1 keluarga, sekeluarga anak-anak, walaupun mungkin ada keponakannya seperti itu. Tetapi jika itu orang lain, kita harus menjaga bahwa KTP ini akan sampai kepada yang bersangkutan. Karena ketika kita terlena sehingga orang bisa dengan pernyataan mencetak KTP seorang, bagi satu surat pernyataan bisa sampai 10, 20, dan itu kenyataan. Gitu. Nah, maka agak diragukan. Nah, kita khawatirnya tadi ada yang salah sehingga KTP itu dimanfaatkan, disalahgunakan. Saking mudahnya. Nah, artinya mempermudah tapi juga kita mengamankan identitas orang itu sehingga tidak disalahgunakan oleh orang lain. Tapi tadi jika di dalam 1 keluarga nggak ada surat pernyataan, tidak ada lagi dibatasi. Boleh misalnya lebih dari 2 orang, 3, 4, 5 dalam 1 keluarga. Secara anak beranak ya. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, Bu. Nah, ini khusus orang lain ya, yang notabene bukan keluarganya sama sekali. Seperti itu. Itu mulainya dari tanggal berapa ya, Bu, diberlakukannya? Sejak bulan lalu, seingat saya, bulan lalu. Karena tadi kawan-kawan di sini merasa ragu, Bu, gimana surat pernyataan yang ngambil 14 KTP, dia ngambil 20 KTP. Nah, kan rasanya juga masuk akal nggak kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya kita mau batasi hanya 2 aja lucu, kan? Artinya seseorang pasti menguasakan ke seseorang, itu ya, 1 orang aja. Kita bilang kalau misalnya banyak di dalam kakak, silakan salah 1 orang yang di dalam kakak ini yang datang ke sini mengambilnya, sehingga kami pastikan bahwa KTP itu tepat berada di tangan orang yang memang miliknya. Ya, semata-mata ingin melindungi dan juga memang kalau dalam proses itu memang pemohon harusnya. Sehingga kalau bukan pemohonnya, maka orang lain harus menggunakan surat kuasa. Kalau kita bebaskan, bisa aja kan orang lain memohonkan KTP yang enggak digunakan untuk hal-hal yang negatif, yang merugikan
nggak sendiri, karena identitas itu tuh milik kita dan dokumen penting. Berarti udah ada kejadian lah ya Bu ya. Ya, sudah kejadian, dan memang ada juga tadi KTP seseorang dimanfaatkan oleh orang lain. Dan kita juga khawatir ada penertiban itu, maksudnya tertib itu di dalam juga di luar, di masyarakat tertib, di dalam juga, di internal juga tertib, karena kalau hanya salah satu aja nggak akan berhasil seperti itu. Tujuannya untuk melindungi identitas seseorang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.